Anies memang ya produk dari Amerika juga dalam artian pendidikan ini ya gitu. Iya. S2 S3-nya di Amerika gitu. Iya. Anies juga dianggap dekat lah secara intelektual pun gitu Iya. dengan Dan kata orang itu kalau SBY itu the golden boy of Amerika, Anies ini bisa jadi the second golden boy ya. Iya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Mas Afri Madona. Ini. Iya, terima kasih Pak Mas Zulfan. Afri ini sekarang Direktur Eksekutif Populi Center ya. Iya. Juga sebagai pengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia. Iya, betul. UIII. Iya. Wah, ada UI, ada U2I, ada U3I. Iya. Waduh. Ini nampaknya kalau U3I ini menghimpun yang satu dan yang kedua ya. Iya. Gitu namanya aja internasional. Jadi luar biasa. Nah, mungkin ini kan orang tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi Mas Afri mungkin bisa menceritakan ya S1-nya di mana, S2, S3 gitu. Kalau saya yang ceritakan takut salah nanti. Silakan Mas. Ya baik, terima kasih Bang Zulfan. Jadi sebenarnya background utama saya itu lebih ke hubungan internasional. Iya. Jadi saya dulu S1 hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada tahun 99 sampai 2003. Kemudian S2 hubungan internasional lagi di Australian National University di Australia. Ya? Di Canberra ya? Canberra. Iya. Ya betul. Kemudian S3 tahun 2012 sampai 2018 di Northern Illinois University di Amerika Serikat. Siapa aja yang lulusan situ ya? Iya, banyak ini. Mulai dari kalau dulu banget itu ada Deliar Nur dari situ nggak ya? Bukan ya? Deliar Nur dari Cornell dia. Cornell ya? Kalau dulu generasi tua itu ada Ramlan Surbakti, kemudian sebenarnya dulu Buya Syafi'i pernah di sana juga nyantri. Yeah. Sebelum ditarik diajak sama Amin Rais ke Chicago gitu. Kemudian Andi Malarangeng, kemudian ya Gubernur Anies Baswedan. Oh ya, dari Illinois juga ya. Iya, betul. Satu alumni ya. Tapi mungkin lain universitasnya sama juga. Sama persis. Lain fakultas saja ya. Betul, sama-sama dari political science semua. Ya, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi peneliti, ada yang jadi pengajar ya. Ada yang jadi menteri. Ada yang jadi menteri. Iya. Ya, Andi Malarangeng pernah jadi menteri dulu ya, luar biasa. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat perjalanan pendidikannya ini sudah cukup pas lah. Ya. Tinggal mendapat kepercayaan untuk satu posisi yang lebih strategis ya. Dan itu nggak usah dicari, datang sendiri ya Mas. Iya, betul. Gitu. Jadi Kagama juga ya? Iya, Kagama. Sekarang Kagama itu masih Pak Ganjar ya? Iya, ketua Kagama Pak Ganjar ya? Iya, kayaknya iya Pak Ganjar. Apa dia tuh terpilih karena dia gubernur atau gimana ya? Iya, biasanya sih karena itu tadi popularitas. Popularitas ya. Kan waktu itu bersaing ya Pak Anies sama Ganjar gitu. Oh ya, waduh udah bersaing di Kagama dulu ya. Iya, pokoknya. Ternyata jadi di Kagama Pak Anies dengan Pak Ganjar sudah bersaing. Dan sekarang untuk kepemimpinan negara calon presiden bersaing lagi. Kalau dulu Pak Ganjar yang menang, sekarang kan kita belum tahu. Iya. Walaupun hasil survei mengatakan Pak Ganjar di atas, tapi menurut saya masih nggak terlalu jauh lah ya jaraknya ya. Berarti makin seru nih ya. Iya betul. Jangan-jangan ini dua berkelahi Pak Prabowo yang jadi. Iya. Baik Mas Apri, ini kita sebenarnya mengundang Mas Apri ini berkaitan dengan berkaitan dengan
survei yang dilakukan oleh Populi Center itu namanya survei apa Mas ya? Survei elektabilitas, survei nasional, So, rilis survei ya, nasional. jadi kalau saya lihat di sini judulnya ini Road Ya, to uh, elek- 2024 Election, Iya, ya. Jadi 2024 election, konsolidasi politik dan agenda pembangunan. iya. Nah, banyak sekali surveinya macam-macam. Mm, Waktu kita nggak cukup, ya kan? Iya. Bisa sehari semalam kita nggak pulang-pulang, Mas. Akhirnya digebukin istri kita ini. Mas sudah dengar nggak cerita orang digebukin istri? Belum. Nah, ini kita perlu cerita nih. Satu hari orang khotbah, Mm, dia nggak panjang-panjang. mm, Dia bilang, coba siapa yang ada masalah dengan istrinya berdiri. mm, Dari kira-kira ratusan jamaah, itu semuanya berdiri kecuali satu. mm, Lalu si yang khotbah ini tanya, mm, kenapa kamu tidak berdiri? mm, Berarti hubungan kamu dengan istri baik. mm. Beda sama yang lain. Yang berdiri-berdiri ini Mm. hubungannya tidak bagus. Iya. Bukan gitu, Ustadz, dia bilang. Saya nggak bisa berdiri karena pinggang saya patah digebukin istri. Jadi dia nggak bisa berdiri itu bukan karena hubungan baik, karena udah digebukin sama istrinya, nggak bisa berdiri. Nah itulah. Jadi hati-hatilah sama istri ya. Jangan mikir politik aja. Istri juga harus dipikirkan itu. Kita Iya. semua takut sama istri nih. Mas Apri, Iya. kita melihat ya dari hasil riset Populi Center Mm, yang dirilis kemarin 2 hari lalu Iya. pada tanggal 13 Februari 2024 Mm, menyatakan bahwa tingkat kepuasan kepada kinerja Presiden Joko Widodo itu tinggi sekali ya, Iya. yaitu mencapai 74,0%. Iya. Nah mungkin bisa diceritakan ini tren kenaikannya gitu Mm. dari kepuasan ini. Iya. Sebenarnya sejak secara umum tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi itu memang udah relatif tinggi, Bang. Hanya beberapa turun sedikit kemudian naik lagi gitu. Sempat turun karena ada beberapa kebijakan pembatasan dulu waktu Iya. waktu Covid gitu. Di awal-awal dan tengah-tengah. Hmm. Tapi kemudian mulai tinggi lagi karena orang mulai mendapatkan Presiden Jokowi mulai mendapatkan kepercayaan gitu. Iya. Dan ditambah pemberitaan kan bahwa kita termasuk Indonesia termasuk kisah sukses lah Ya, mengatasi dalam mengatasi pandemi ini gitu. Ditambah juga dengan bantuan-bantuan sosial yang betul-betul dirasakan juga di kalangan publik begitu. Nah, karena itu kemudian tingkat kepercayaan ini sangat meningkat. Plus juga ketika ancaman resesi muncul gitu di sejumlah negara gitu, kita relatif baik gitu. Ya. Nah, makanya kemudian tingkat kepercayaan tuh relatif tinggi gitu. Ditambah dengan ya Pak Jokowi lumayan dalam beberapa hal lumayan bagus juga dalam merespon beberapa isu yang barangkali mungkin menyudutkan dia seperti 3 periode dan seterusnya gitu. Beberapa kali dia meyakinkan publik bahwa tidak akan ada kepemimpinan 3 periode dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam hal ini publik ya sangat puas dengan itu semua. Nah, justru kan sekarang beberapa alasan dari pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa perlu 3 periode karena dianggap Pak Jokowi ini sukses. Iya. Dan makin merasa puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi, makanya diajukan 3 periode. Itu gimana itu? Iya, jadi memang beberapa kalangan melihat ya barangkali mungkin karena ketidakpastian pasca ini akan seperti apa gitu dan sebagainya gitu. Makanya barangkali mereka menginginkan itu gitu. Tapi kan Pak Jokowi sendiri cukup firm mengatakan ya bahwa ya secara konstitusional tidak akan mungkin lagi dan dia tidak akan mungkin membuat presiden buruk untuk masa-masa yang akan datang. Karena itu kemudian ya sekalipun mungkin popularitas tetap tinggi gitu tapi dia tidak akan mungkin untuk sampai ke 3 periode gitu. Tapi kalau perpanjangan waktu gimana Mas Apri melihatnya? Ada nggak kemungkinan itu? Karena kan 3 periode itu agak sulit ya, karena kita bicara harus merubah konstitusi. Iya betul. Ya amandemen tuh. Kemudian kalau 3 periode kan
mungkin bisa dilakukan dengan Mm-mm. ada konsensus Iya, betul. untuk melakukan merevisi Mm-mm. undang-undang misalnya. Iya. Beberapa pakar sih melihat ada visibility untuk itu gitu, meskipun agak-agak berat untuk apa namanya, untuk perpanjangan itu gitu, karena membutuhkan situasi yang mungkin darurat untuk menjustifikasi itu gitu. Dan barangkali mungkin Pak Jokowi dan dan publik secara umum barangkali mungkin belum melihat kondisi kedaruratan itu gitu. Ya ada ketidakpastian dalam kontestasi di 2023 dan 2024 ini gitu. Tetapi publik melihat kontestasi ini masih sesuatu yang barangkali mungkin wajar dalam sebagai dinamika politik gitu, tapi tidak berada dalam tahap darurat yang membahayakan situasi keamanan dan sebagainya gitu, sehingga menjustifikasi mungkin penundaan itu gitu. Iya, iya. Tapi Mas Apri sendiri gimana dengan 3 periode atau perpanjangan waktu itu, setuju nggak ya? Iya sebenarnya iya karena kita barangkali orang yang taat hukum gitu ya, orang Ya. yang melihat bahwa hukum sebagai panglima dan konstitusi sebagai panglima barangkali mungkin kita tidak menginginkan sampai ke 3 periode itu Iya, gitu. iya, iya. Meskipun kita tentu saja sangat menginginkan adanya stabilitas ekonomi, politik dan sebagainya gitu yang tidak terlalu mengganggu kepentingan publik gitu. Jadi transisi kekuasaan itu berlangsung mulus begitu dan tentu saja konstitusional gitu. Ya, Itu yang dan kita itu inginkan. mungkin salah satu tolok ukur keberhasilan Pak Betul. Jokowi atau presiden bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik dan damai ya. Betul. Itu Dia saya akan kira. memberikan legasi yang baik Ya. dalam proses transisi kekuasaan. Oke, kita sekarang ada juga hasil riset yang dilakukan oleh Populi Center itu menyangkut soal pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Pak Jokowi. Iya. Di sini saya melihat bahwa hasil riset itu menyatakan ada kepuasan masyarakat terhadap korupsi. Jadi terhadap pemberantasan korupsi ini mencapai 60,8%. Iya. Nah ini bisa di breakdown nggak Mas ini? Ya. Iya, secara umum memang salah satu yang membuat membuat publik cukup puas dengan ini karena memang kasus-kasus besar terutama sekali itu lumayan terlihat di mata publik gitu. Misalnya kasus seperti misalnya Indosuria yang kemudian di ini gitu ya, ada komitmen dari pemerintah lewat Menko Polhukam pada waktu itu bahwa kita akan kejar gitu pokoknya. BLBI juga. Iya, BLBI kemudian inikan kembali gitu. Kemudian Asabri dan sebagainya gitu. Jadi kasus-kasus besar yang nilainya triliunan itu gitu. Itu betul-betul bagi publik ini suatu yang cukup menjanjikan gitu bahwa ada komitmen besar dari Pak Jokowi untuk menyelesaikan isu-isu ini gitu. Ya salah satu juga saya lihat ya ada semangat dari Menteri BUMN karena kan gini, BUMN ini kan salah satu lahan usaha yang menjadi kawasan daerah wilayah korupsi yang tinggi ya. Iya betul. Nah, tapi mungkin saya lihat itu Erick Thohir sebagai Menteri BUMN itu kan datangin Kejaksaan Agung, mendatangi KPK ya, untuk ingin bekerja sama lah. Kalau memang ada korupsi di institusi BUMN ini memang harus ditindak tegas gitu. Iya, itu mungkin satu. Betul. Ya. Betul sekali dan Erick Thohir termasuk menteri yang sangat aktif kan dalam dalam mendorong ini gitu, termasuk streamlining bisnis-bisnis BUMN yang dianggap tidak menguntungkan gitu, yang hanya menguntungkan sebagian orang gitu dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir mungkin publik melihat dibandingkan dengan masa-masa lalu gitu, di mana kasus-kasus besar yang melibatkan koneksi besar itu rata-rata tertutup gitu. KPK itu jauh lebih cukup berani di masa ini gitu. Kan memang pada masa Orde Baru BUMN itu kan menjadi lahan korupsi yang sangat luar biasa. Iya. Kemudian masih terus berlanjut. Tapi mungkin sekarang tuh orang mulai takut-takut. Iya. Ya walaupun masih ada ya, masih ada, tapi orang masih takut-takut. Memang ya
sebelum membereskan yang lain ya harus membereskan di internal Iya, betul. perusahaan-perusahaan negara dulu ya. Iya, betul. Gitu. Dan aturan-aturan mengenai keuangan itu kan juga makin ketat juga sekarang. Iya. Pembukuan dan sebagainya itu gitu. Dan itu membuat dalam banyak hal bahkan pemerintah daerah pun berhati-hati kan dalam menggelontorkan beberapa dana gitu karena takut oleh KPK gitu. Ya sekarang kan kita melihat, kita kan ingat dalam konteks korupsi ini kita mengharapkan ada lembaga yang non ad hoc ya, Iya. seperti Jaksa Agung, kemudian Polri, itu melakukan tindakan-tindakan hukum yang lebih serius dan lebih masif terhadap persoalan HAM dan korupsi misalnya. Iya. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat Jaksa Agung itu sudah mulai mendekati harapan, Iya. ya, mendekati harapan. Lalu KPK ini sebagai lembaga ad hoc itu mungkin nanti bisa tidak diperlukan lagi ketika memang lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung misalnya atau Polri memang betul-betul sudah bisa berfungsi untuk menggantikan menjalankan apa yang dilakukan oleh KPK sekarang. Iya, betul. Nah, harapannya gimana menurut pandangan Mas Apri? Memang secara umum ya kalau kita perhatikan cara pandang publik ya, memang paling tidak selama beberapa waktu ke depan publik masih lebih menaruh harapan besar ke KPK dibandingkan Kejaksaan dan Polri gitu. Apalagi tadi beberapa ya hasil survei kita juga memperlihatkan gitu bahwa kinerja kepolisian mengalami penurunan dan sebagainya gitu. Kemudian riset trust terhadap kelembagaan juga memperlihatkan publik belum terlalu bisa menaruh harapan besar gitu. Pada lembaga di luar KPK gitu ya, dalam hal pemberantasan korupsi ini gitu. Dan apalagi kasus-kasus belakangan seperti misalnya MA yang betul-betul dihantam lagi oleh KPK dan sebagainya gitu. Itu makin memperlihatkan bahwa ya KPK lah mungkin barangkali yang bisa kita harapkan paling tidak gitu. Sampai mungkin norm atau tradisi bersih itu betul-betul mendarah daging di lembaga-lembaga yang non ad hoc ini gitu. Jadi hasil survei Populi Center itu menyatakan orang masih melihat KPK ini sebagai lembaga yang masih terdepan ya di dalam soal pemberantasan korupsi. Iya, betul. Namun kan di Kejaksaan ada peningkatan juga ya. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Oke. Ini banyak sekali materi-materi yang harus kita bahas ya, karena yang namanya riset. Dan riset ini saya kira riset komprehensif ini. Ya, tidak hanya melakukan riset untuk capres, cawapres, tapi lengkap sekali. Tapi kita masuk pada isu-isu yang menarik aja lah. Ini persoalan demokrasi kita. Penilaian terhadap demokrasi, hasil Populi Center itu mengatakan bahwa tingkat kepuasan kepuasan terhadap demokrasi kita selama ini itu mencapai 77,3% ya. Luar biasa itu. Nah ini pertimbangannya seperti apa? Iya, paling tidak itu ada beberapa isu yang mungkin mempengaruhi itu. Sebenarnya di era-era pandemi sempat agak menurun pandangan publik terhadap kinerja demokrasi karena barangkali dan itu memang tren global pada waktu itu, pembatasan sosial di mana-mana dan sebagainya. Tapi ketika pandemi mulai berakhir, kemudian pembatasan mulai dicabut gitu, maka publik mulai melihat bahwa demokrasi sudah back on the track. Kira-kira seperti itu. Ditambah dengan pengumuman Pak Jokowi tentang pengakuan bahwa ada pelanggaran HAM di masa lalu dan kemudian kita mencoba untuk reconcile dan kemudian memperbaiki. Jadi di kalangan aktivis sebenarnya upaya pengakuan terhadap
pelanggaran HAM di masa lalu ini sesuatu yang penting gitu. Karena ini memperlihatkan komitmen pemerintah terhadap terhadap HAM gitu, dan HAM ini kan salah satu komponen demokrasi yang paling penting gitu. Iya, iya. Nah, barangkali pencabutan pembatasan sosial gitu, dan pengumuman rekonsiliasi HAM oleh Presiden Jokowi, barangkali itu dua hal dan yang barangkali mungkin ditangkap oleh publik sebagai tolak ukur kinerja perbaikan demokrasi gitu. Tetapi secara umum, even ketika pandemi pun, publik sebenarnya tidak kecewa-kecewa banget dengan kinerja demokrasi kita gitu, meskipun ada tren penurunan gitu. Justru apakah Pak Afi ya, kita melihat oke lah itu kan kita menilai dari sisi pemerintahnya. Iya. Kalau dari sisi parlemennya misalnya, bagaimana penilaian terhadap perkembangan demokrasi kalau kita menggunakan parlemen sebagai tolak ukur? Iya. Nah, memang ketika kita bertanya ke publik begitu, mengenai evaluasi demokrasi, bagi publik kan demokrasi itu sesuatu yang sederhana. Ya ada keadilan, kemudian kebutuhan dia tercapai, tidak ada pembatasan ini dan itu gitu. Nah, publik melihat sesederhana itu gitu. Sehingga ya selama hal-hal seperti itu bisa dipenuhi oleh pemerintah, maka publik akan melihat itu sebagai kinerja demokrasi yang baik. Tapi bagi publik yang kita juga pernah melakukan expert survey juga dan menilai demokrasi, dan cenderung lebih kritis memang jawaban dari para elit begitu, bahwa kinerja demokrasi kita mungkin tidak sebagus cara publik memandang secara umum gitu, karena ada persoalan DPR yang tidak bisa bekerja secara baik begitu misalnya. Kemudian ditambah dengan lembaga-lembaga hukum yang tidak mencapai harapan mereka gitu dan sebagainya gitu. Jadi memang bagi mungkin kita menyebutnya sophisticated voters gitu, bagi para pemilih yang knowledgeable dan sebagainya gitu, ada persoalan memang dengan demokrasi kita gitu, dan persoalan-persoalan ini namun sekalipun demikian gitu, persoalan-persoalan ini masih membuat kita optimis lah bahwa kita bisa on the track juga gitu. Gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat ini kan partai politik menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang sangat rendah. Iya, betul. Nah ini kan artinya kita melihat bahwa salah ukuran terpenting dari demokrasi itu kan ada di partai politik, betul. gitu kan, sebagai lembaga yang demokratis. Iya. Tetapi justru publik ini kepercayaannya rendah sekali. Ini gimana nih? Iya betul, betul Bang. Jadi dalam beberapa hal publik tidak melihat partai politik ya barangkali sebagai komponen penting, karena barangkali publik sudah jenuh dengan partai politik itu, sehingga mereka tidak bisa mengharapkan lagi. Itu yang kemudian membuat kenapa figur itu menjadi penting gitu. Dan dalam banyak hal ini juga bisa menjadi negatif, karena ketika figur itu lebih terdepan gitu, figur bisa memainkan apapun gitu di luar kontrol kelembagaan gitu. Populisme bisa meningkat gitu dan sebagainya gitu, money politik dan sebagainya gitu. Jadi dan publik melihat itu sebagai hal yang biasa gitu. Jadi publik memang tidak menaruh harapan besar terhadap partai politik gitu, karena memang bagi mereka ya partai politik memang tidak bisa diandalkan gitu. Jadi makanya kalau gitu apa gunanya ada partai politik ya? Iya. Nah itulah yang memang seharusnya menjadi otokritik kita gitu. Bahwa partai politik tidak menjalankan fungsi-fungsi yang baik, fungsi sosialisasi politik, menyiapkan kader, menyiapkan narasi besar untuk perdebatan kebijakan dan sebagainya gitu. Publik melihat ini semua tidak dijalankan dengan baik. Justru itu semua didapatkan dari figur gitu, dari leader gitu, sehingga personality itu kemudian lebih memainkan peran penting dibandingkan kelembagaan gitu. Ya, jadi kan kalau kita
lihat dari aspek itu kita lihat ini persentase ya. Mm-mm. Jadi elektabilitas tertinggi partai di parlemen sekarang Mm-mm. itu PDIP masih tertinggi ya dari Iya. hasil survei Populi Center. Mm-mm. PDI Perjuangan itu 24,5%, Mm-mm. Gerindra 13,6%, Iya. Golkar 11,7%, kemudian PKB 8,4%. Mm-mm. Dan seterusnya ada Nasdem 5,8%, PKS 5,5%, Partai Demokrat 4,8%. Ini kenapa nih kok sejajar begini nih? Satu koalisi ini Nasdem, PKS dan Partai Demokrat ini ya. Kemudian P3 dan PAN 2,3% dan P3 2,3%, PAN 1,3%. Ya. Nah, ini ada lompatan P3 ya. Iya. P3 yang sebenarnya sekarang partai nomor 9 di parlemen. Iya. Lalu hasil survei dia mencapai 2,3%. Iya. Nah, ini kalau kita lihat tren ini apakah ini bisa konsisten nanti sampai pemilu ini? Kecenderungannya gimana? Iya, sebenarnya secara umum ada turun naik suara ini, tetapi paling tidak tren dalam artian dalam artian susunan barangkali mungkin akan relatif stabil, Bang Zulfan. Jadi kayak misalnya PDIP gitu. PDIP itu relatif konsisten di angka lebih dari 20%. Iya. 21, 22, kemudian sekarang 24% gitu. Gerindra juga konsisten di angka belasan ini gitu. Begitu juga dengan Golkar gitu. Nah, dulu juga kita melihatnya seperti itu. Tren itu relatif stabil-stabil seperti itu saja gitu. Kecuali barangkali mungkin ada sesuatu yang sangat besar gitu. Karena itu tadi gitu. Publik tidak terlalu melihat partai itu sebagai sesuatu yang sangat penting gitu dan sebagainya. Karena kalau kita lihat alasan kenapa Anda milih partai ini dan partai itu, alasan umumnya adalah ya karena ya anggota keluarga. Secara tradisi ya keluarga memang sudah terafiliasi ke situ gitu. Atau partai itu dominan di lingkungan tempat tinggal mereka gitu. Jadi lebih ke jangan-jangan gitu jangan-jangan publik lebih menilai ini gitu sebagai sesuatu yang ya natural alam bawah sadar aja gitu. Karena ya di lingkungan saya banyak orang PDIP, ya udah PDIP aja gitu misalnya gitu dan sebagainya. Tapi dalam publik tidak memilih partai itu dalam kondisi kesadaran bahwa partai ini akan memperjuangkan ini akan memperjuangkan ini, tidak seperti itu gitu. Berbeda dengan figur barangkali gitu. Nah, makanya kemudian hasil ini itu relatif stabil-stabil aja. Kalaupun gitu, naik, mungkin naiknya tidak lebih dari margin of error-nya. Jadi kalau kita lihat ya, PDIP itu pemilih tradisionalnya itu berapa persen ya? Dia sempat dulu kan 14% ya bertahan ya. Iya. Walaupun dalam periode SBY, iya. pemilu 2004 itu kalau nggak salah 18%. Iya. Tertinggi itu Golkar ya. Iya, Golkar pada waktu itu. Nah, kemudian habis itu turun lagi. Kalau nggak salah saya itu 14%. Iya. Iya, di belasan persen itu, tapi ya sejak 2019 ini. Ya, 2014 2019 itu mulai naik lagi. Iya. Kalau kita lihat ini apa ini? Ada kaitannya juga antara kita lihat posisi PDIP ya. Sebagai partai yang pernah menjadi pemenang tahun 99 ya, 1999 kemudian turun 2004 2009 lalu naik lagi 2014 2019. Berarti kan kalau kita lihat ini tetap ada tuh namanya cocktail effect. Iya, betul. Dari Pak Jokowi terhadap PDIP ya. Betul. Walaupun memang tidak terlalu besar gitu. Iya, betul, Bang. Iya, saya juga termasuk yang sepakat bahwa dalam beberapa hal ada cocktail effect itu gitu. Karena dan beberapa kajian yang agak lebih solid gitu, yang menggunakan eksperimental gitu, juga memperlihatkan bahwa figur-figur tertentu itu bisa mendorong naiknya suara gitu, partai gitu. Jadi cocktail effect itu
dalam beberapa hal sesuatu yang real juga gitu. Termasuk bagi Gerindra ya dengan Iya. mencalonkan Prabowo. Prabowo ya. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat memang masing-masing partai ini punya kepentingan terhadap calon presiden, calon wakil presiden dalam konteks mendongkrak elektabilitas mereka di parlemen ya, suara mereka di parlemen. Makanya sekarang kita lihat ada Pak Apri lihat apa ada hubungannya enggak, sehingga tidak satu pun partai sekarang secara resmi mencalonkan calon presiden itu kecuali Nasdem, ya kan? Nah, ada yang Nasdem ini ada yang menganggap positif, ada yang menganggap negatif, ada yang menganggap ini bagus, ada yang menganggap ini kebablasan kan gitu, macam-macam pendapatnya, ya kan? Dalam mencalonkan Anies Baswedan. Sementara kan yang lain belum ada dan dalam konteks koalisi Demokrat, PKS dan Nasdem itu juga belum tuntas. Apakah mungkin karena ini dipengaruhi oleh koktel efek itu? Masing-masing ingin menjadi capres, menjadi cawapres. Bagaimana nih? Iya. Jadi mungkin di partai-partai, jadi kalau kita perhatikan ketua partai yang punya elektabilitas yang relatif tinggi itu Prabowo, kemudian AHY sebenarnya yang relatif tinggi elektabilitasnya. Sebagai pimpinan partai ya? Sebagai pimpinan partai gitu. Nah, sebagai pimpinan partai yang calon presiden gitu. Atau calon wakil presiden gitu. Nah, di luar itu relatif sangat rendah, Bang Zulfan. Jadi jauh gitu. Bahkan sangat kecil sekali persentasenya gitu. Entah itu dari termasuk Erlangga Hartarto sendiri gitu yang walaupun sudah digadang-gadang oleh Golkar sebagai capres dari Golkar gitu ya, tapi tetap sangat rendah sekali. Puan juga sangat rendah sekali gitu. Jadi karena itu kemudian saya pikir partai-partai ini itu tadi mereka agak bingung juga barangkali ini gitu. Kalau seandainya kita kekeh dengan mengusulkan ketuanya gitu, ya mereka tidak akan terlalu besar ininya gitu ya. Makanya kemudian mereka berkalkulasi lagi gitu. Karena kalau kekeh untuk mencalonkan ketuanya gitu, besar kemungkinan akan kalah gitu. Jadi mereka masih sedang menghitung-hitung seperti itu. Ya kalau kita lihat hasil survei Populi juga ya, itu dari 13 tokoh ya yang disurvei, itu nomor 1 tertinggi Prabowo Subianto. Ini pada bukan tingkat popularitas. Ini tingkat popularitas ya. Iya, dikenal bukan elektabilitas. Iya, ini popularitas. Jadi tingkat yang paling populer itu Prabowo Subianto. 93,2%. Lalu Anies Baswedan 82,6%. Iya, betul. Kemudian Sandiaga Uno 78%. Ridwan Kamil 75,9%. Ganjar Pranowo, wah nggak populer juga, kurang ya. Bukan nggak populer, kurang populer dari Anies ya. 75,7%. Puan Maharani cukup lumayan tinggi ya, 67%. Melewati AHY pada tingkat popularitas, yaitu 60%. Erick Thohir masih di atas 50% ya, 54,9%. Lalu Hovifah 54,7%. Andika Perkasa 50%. Dan seterusnya Muhaimin. Nah ini calon wakil presidennya Pak Prabowo, Muhaimin Iskandar, tingkat popularitasnya rendah sekali, 32,9%. Ya. Itu jangan-jangan juga di Jawa Timur aja kali ya. Iya. Lalu Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, hanya popularitasnya 32,4%. Tapi hebat juga Ahmad Saiku ini ya. Jadi sebagai sebagai presiden PKS masuk nominasi juga di 13 besar ini ya, 9,3%. Gitu. Sementara kan yang lain Zulkifli Hasan, kemudian ketua-ketua umum partai yang lain itu tidak masuk dalam 13 besar ini. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tingkat ini ada
agak simetris nggak dengan elektabilitasnya nih, Mas? Oh, tidak simetris dalam beberapa hal, Bang Zulfan. Jadi Iya, dalam hal, nah, elektabilitas kalau kita perhatikan gitu, walaupun Ganjar itu tingkat popularitasnya rendah, artinya dikenal iya, publik rendah gitu, tapi di Jawa kan dia lumayan tinggi gitu ya. mhm, Di Jawa mungkin di atas 90-an% orang mhm, kenal Ganjar gitu. iya, Dan karena pemilih terbesar kita di Jawa gitu, makanya iya, kemudian elektabilitas Ganjar paling tinggi gitu ya, 19,8% mhm, gitu. Kemudian Prabowo yang popularitasnya paling tinggi, paling dikenal, itu hanya 17,1% tingkat iya, elektabilitasnya gitu, dan Anies 10% gitu. Nah, pimpinan partai para kandidat lain gitu seperti AHY, kemudian Puan dan sebagainya bahkan sangat rendah sekali kan. mhm, Jadi karena popularitas dia hanya mengukur sejauh mana publik mengenal tokoh ini. iya, iya, Tetapi publik mengenal itu bisa saja dalam persepsi yang positif gitu, bisa juga mhm, yang negatif gitu. iya. Nah, beberapa kandidat itu dikenal tapi negatifnya gitu, sehingga tingkat penolakan terhadap beberapa kandidat itu juga juga tinggi, Ini untuk capres ya? untuk capres. Untuk capres. Dan ini top of mind gitu. Iya, Jadi iya, apa yang ada di kepala publik gitu. iya, iya. Mhm. Tapi gini Pak ya, kalau seandainya Pak Jokowi tidak dimasukkan mungkin Mhm. Ganjar itu bisa lebih tinggi kali ya? Bisa Kan jadi. otomatis itu kan suara Pak Jokowi itu Iya, kan ke Ganjar ya. iya, Ada sedikit mungkin ke Pak Prabowo dan tidak mhm. mungkin ke Anies kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita lihat di sini trennya Mhm. bisa di atas 19,8% kalau Iya. Pak Jokowi tidak dimasukkan. Benar nggak nih? Iya, jadi memang Pak Jokowi ini dia punya solid voter sendiri nih, Ya, 10% memang. besar itu. Iya, sangat besar gitu. Sehingga dan banyak orang melihat persona Pak Jokowi ini agak mirip gitu, Mhm. dengan Ganjar kan kira-kira seperti itu gitu. Ya, Sehingga sangat mungkin gitu, sebagian besar suara Pak Jokowi voter Pak Jokowi ini akan ke Ganjar ke nanti Ganjar ya. gitu. Berarti Ganjar bisa di atas 19,8% kalau misalnya tidak masuk nama Betul, Pak Jokowi ya. iya, betul. Wah, ini Mhm. Ganjar nih dapat tumpahan dari Pak Jokowi besar ini. Iya. Nah, lanjut kita masuk kepada Mhm, calon wakil presiden sekarang mhm, ya. Calon wakil presiden ini, nah ini kita lihat mhm. kan yang tertinggi itu Ridwan Kamil ya, Iya, betul. 22,4%, Mhm, Sandiaga Uno tinggi juga, mhm, Andika Perkasa masih tinggi, mhm, AHY 9%, mhm, Erick Thohir 8,8%, mhm. Khofifah 6,2%, dan selanjutnya lah. Itu Iya, pasti banyak juga ya di bawah-bawah itu. mhm, Nah, jadi eh, kalau kita lihat ya, Ridwan Kamil ini kan boleh dibilang ini survei pada saat Ridwan Kamil sudah masuk Golkar atau belum nih? sudah, Sudah ya. mhm, Nah, berarti kalau kita lihat sejak dia masuk Golkar itu bisa mendapat suara yang tinggi ya, iya, betul, 22,4%. mhm. Pernah di otak-atik nggak kira-kira ini berpasang ini antara capres dengan cawapres ini? Siapa ini yang masuk ini? Iya, memang ya utak-atik pasti ada gitu ya, kita Heeh, utak-atik gitu. iya, Dan memang Ridwan Kamil ini adalah orang yang dari dulu tuh memang relatif konsisten naiknya gitu, dan mhm, cukup tinggi gitu. mhm, Meskipun dulu itu Sandiaga Uno lebih mendominasi. iya, Jadi di survei-survei sebelumnya itu Sandi itu yang paling tinggi gitu. Tapi dia bersaing ketat dengan Ri Ridwan, Kang Ridwan Kamil memang. mhm, Nah, barangkali mungkin dulu publik belum melihat Ridwan Kamil karena dalam artian tidak setinggi ini, barangkali mungkin karena faktor belum terafiliasi dengan partai politik itu, sehingga mhm, publik mungkin melihat Ridwan Kamil belum tentu dapat tiket dan sebagainya gitu. Tapi mhm, dengan adanya kendaraan politik yang lebih jelas gitu, mhm, paling tidak ya masa Golkar kan udah mulai solid juga gitu, iya. melihat dia dan sebagainya gitu, sehingga suara dia relatif relatif tinggi gitu. Ya selama ini mungkin Golkar para khalayak publik pendukung Golkar, Mhm, simpatisan atau iya, anggota kader melihat kok belum ada figur yang layak ini iya, dari Golkar ya. betul,
Nah, dengan munculnya Ridwan Kamil, ini Iya. dilihat, wah ini mulai ada muncul figur itu, mungkin Iya, faktor itu ya. betul. Ini untuk mendongkrak suara Golkar juga ya. Iya, Nah, betul. Jadi memang ketika Ridwan Kamil masuk dan kemudian mulai diperhitungkan dalam berbagai simulasi, memang relatif tinggi beliau ini gitu. Bahkan ketika dia dipasangkan dengan Ganjar pun gitu, itu sangat tinggi sekali ininya gitu, peluang kemenangannya. Ya kalau Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil, sapu bersih Jawa itu. Iya, betul. Sapu bersih Jawa gitu, dan suara Prabowo dan suara Anies merosot dibuatnya gitu. Ya, jadi tidak menarik tapi pemilunya ya. Iya, betul. Pilpresnya jadi tidak menarik. Iya. Kita melihat ini, kita masuk ya, masih dalam konteks pencapresan ini ya. Populi juga ada membuat simulasi ya. Simulasi 4 tokoh calon presiden. Kalau kita lihat dari simulasi pertama, yaitu yang tertinggi itu Ganjar Pranowo, 32,2%, Prabowo Subianto 24,4%, Anies Baswedan 17,6%, Ridwan Kamil 15,6%, belum memutuskan 9,4%, dan mereka menolak menjawab 0,8%, kecil ya. Nah, jadi itu simulasi pertama, Ganjar yang leading. Kemudian kalau kita lihat simulasi kedua ini, tidak ada nama Ganjar. Nah, ketika nama Ganjar tidak ada, maka yang tertinggi itu adalah Prabowo Subianto, 30,8%, Ridwan Kamil 28,1%, Anies Baswedan 21,9%. Ya. Seandainya Ganjar tidak maju, dan Puan Maharani 5,1%. Ya, saya kira ini memang, saya heran juga ini kenapa Populi tidak memasuk dalam simulasi kedua, tidak memasukkan Pak Ganjar ya. Kenapa nggak Pak Anies atau Pak Prabowo yang tidak masuk? Ini bisa dijelaskan nggak? Iya, dalam beberapa hal, karena memang ya paling nggak tingkat kepastian tiket Ganjar ini masih belum jelas ini. Jadi ini dengan ancang-ancang kalau seandainya memang Ganjar tidak masuk ke dalam pertarungan gitu. Nah, paling tidak petanya kira-kira seperti ini. Mungkin Prabowo akan lebih dominan di sini. Dan suara Anies diambil oleh Ridwan Kamil gitu. Karena Ridwan relatif populer terutama di Jawa Barat tentu saja gitu, dan juga di wilayah-wilayah kantong-kantongnya Anies gitu, di Sumatera dan sebagainya. Ya, jadi tinggal nanti kita lihat ada simulasi ketiga barangkali ya. Kalau Anies dan Ganjar tidak masuk bagaimana kan gitu. Jadi ya kemungkinan ini untuk mencapai bulan September kan penetapan ya. Iya, betul. Berarti kita masih ada berapa bulan lagi tuh? 7 bulan 7 ya. 7 bulan lagi kita lihat bagaimana. Ini ada simulasi ketiga ya. Ini simulasi 3 tokoh calon presiden ya. Iya. Nah, jadi kalau simulasi pertama itu Ganjar Pranowo 36,3%, kemudian Prabowo 28,8%, dan Anies Baswedan 24,5. Tetap, jadi simulasi 3 tokoh tetap Ganjar yang teratas ya. Betul. Dan Prabowo nomor 2, Anies yang nomor 3. Simulasi kedua, apa ini? Simulasi kedua Ganjar tidak diikutkan. Iya. Maka ketika Ganjar tidak diikutkan sebagai capres, Prabowo Subianto itu mencapai 41,8%, Anies Baswedan 31,8%, Puan Maharani 8,6%. Nah, kalau kita lihat di sini kan suara Ganjar tidak jatuhnya ke Puan juga ya. Iya, betul. Kemana-mana nih larinya nih. Iya. Gitu kan. Ya kepada 2 calon itu ya. Iya. Tapi lebih banyak ke suaranya Ganjar itu larinya ke Prabowo ya, terbesar ya. Betul. Lalu simulasi ketiga, ini siapa yang tidak ikut di sini Mas? Tetap Ganjar, dan Ganjar yang nggak ikut di sini. Ganjar nggak ikut, tetapi yang masuk itu adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Iya. Ketika Ridwan Kamil dimasukkan,
Prabowo Subianto 34,4%, Ridwan Kamil 27,6%, Anies Baswedan 23,7%. Jadi ini menarik sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat ini bagi partai-partai politik yang ingin mengusung siapa capresnya, ini bisa menjadi satu apa kita sebutnya ini? Bisa referensinya. Referensinya ya untuk bisa menentukan calon-calon presiden. Ini kan memang harus berpikir keras ini. Betul. Pimpinan partai politik harus berpikir keras, tidak bisa sembarangan ya. Iya. Jadi tidak bisa transaksional. Iya, betul. Kalau transaksional kan nggak perlu ini. Iya. Ya kan? Tetapi kalau kita bicara kita ingin mendapatkan calon yang pas dan berkualitas, ya ini pasti diperlukan. Iya. Nah ini bagaimana, Mas, kita melihat simulasi ini? Ini kan kita belum masuk kepada si capresnya ya. Iya. Cawapresnya. Iya, cawapresnya. Nah kita baru masuk ke calon presidennya. Iya, jadi secara umum dan ini relatif konsisten di berbagai survei juga gitu. Iya. Puan Maharani itu memiliki tingkat penolakan yang paling tinggi memang, sehingga sehingga publik berpikir ya daripada Puan gitu, ya Prabowo dan Anies Baswedan jauh lebih baik. Ya, kira-kira seperti itu gitu. Atau Ridwan Kamil. Iya, atau Ridwan Kamil. Nah, ketika Ridwan Kamil masuk gitu, maka Ridwan Kamil ini menjadi alternatif yang sangat-sangat diinginkan publik juga gitu. Karena ya dia tidak memiliki track record yang relatif tidak diinginkan oleh publik gitu. Dan kemudian kemampuan dia berkomunikasi di media sosial juga sangat bagus gitu. Jadi memang figur ditambah dengan memang ya suka tidak suka gitu. Apa yang menimpa beliau gitu ya di tahun kemarin gitu, itu juga memberikan efek positif juga memang. Iya, gitu. yang musibah itu ya. Musibah anak itu. putranya yang dan itu kan diliput ya, media hanyut, secara intensif ya. seperti itu gitu. Ya, tapi memang mungkin orang juga menilai lah, mudah-mudahan nilai dari kinerjanya. Betul, ya. dan kinerja dia memang sangat bagus juga gitu. Ya. Ada banyak achievement yang dia bisa dan kemampuan komunikasi dia dengan publik ya paling tidak di media sosial itu sangat bagus sekali gitu. Cuman lompat-lompat partainya agak cepat juga ya. Iya. Kalau nggak salah kan waktu jadi wali kota itu Gerindra. Iya. Kemudian jadi gubernur ya ada Nasdem Iya. Nampaknya Nasdem di situ paling dominan. Lalu sekarang Nasdem mungkin berpikir nih kenapa lompat lagi ke Golkar kan gitu. Ya biasalah. Namanya orang mencari posisi ya. Iya. Mungkin itu tadi simulasi kita yang 3 tokoh ya. Nah kita melihat ini sekarang elektabilitas partai parlemen ini. Nah ini perlu bagaimana nih penilaian kita? Iya, kalau partai memang yang konsisten itu relatif tinggi memang PDIP, dan PDIP itu paling tidak ya karena pasca ulang tahun kemarin gitu itu lumayan melonjak memang gitu. Karena betul-betul terlihat ya aura sebagai partai besar dan sebagainya gitu. Jadi dan memang dihadiri kayaknya puluhan ribu tuh ya. Iya, betul. Puluhan ribu itu sangat show of force yang sangat luar biasa memang. Dan karena publik kita kan dalam beberapa hal kan cenderung bandwagon juga cara berpikirnya gitu. Bahwa ini cenderung untuk memilih pemenang dan sebagainya gitu, karena pengen sesuatu yang stabil dan lain sebagainya gitu. Jadi suara PDIP cukup melesat gitu, dan semenjak 2019 memang relatif konsisten di atas 20% itu gitu. Nah, Gerindra dan kemudian Golkar, PKB tadi seperti kita diskusikan, secara umum partai-partai ini relatif stabil suaranya seperti ini gitu. Kalaupun mungkin nanti di pemilu gitu, mungkin peningkatannya paling 3%, 4% gitu, terutama di level suara baris kedua ini gitu. Tetapi secara umum publik mungkin nanti akan melihat ini sebagai sesuatu yang yang biasa saja gitu. Dan barangkali mungkin figur yang akan lebih menentukan. Makanya
Saya termasuk yang cukup percaya juga ada unsur-unsur ya, unsur-unsur personality Ya, yang menarik itu gitu. Kemudian mobilisasi di lapangan dalam beberapa hal memang kita akui itu bekerja juga gitu. Karena itu tadi kalau kita tanya alasan memilih partai, lagi-lagi ya, lingkungan sosial. Jadi faktor-faktor sosial itu sangat mempengaruhi, ya. Bang Sulfan. Apa juga faktor ini barangkali orang melihat kekhawatiran ya. Mm-mm. Kan hasil survei ini juga menunjukkan bahwa ancaman terorisme, Iya, ancaman iya, asing, betul. ancaman negara-negara lain itu cukup tinggi Mm-mm. ya, yang dikhawatirkan oleh Iya. masyarakat. Mm-mm. Oleh karena itu kita melihat bahwa PDIP ini dianggap sebagai salah satu Betul. partai dan partai besar yang komitmen Iya. secara Mm-mm. penuh Mm-mm. terhadap ideologi negara, konstitusi dan Iya. dan NKRI barangkali. Betul. Ya. Betul. Karena faktor historis juga ya. Iya, betul. Ya, saya sepakat itu gitu. Jadi publik memang melihat ancaman terbesar kita itu memang terorisme gitu. Iya. Dan mungkin di beberapa kajian-kajian radikalisme agama dan lain sebagainya gitu. Itu memang dilihat publik sebagai sesuatu yang apa namanya, yang cukup mengkhawatirkan gitu. Nah, makanya kemudian bisa jadi partai-partai yang dianggap sebagai simbol guardian Pancasila itu gitu. Itu mereka menaruh harapan yang besar di sana gitu. Jadi kalau kita perhatikan kan partai-partai terutama PDIP gitu, kemudian Gerindra dan Golkar juga yang relatif apa namanya paling tidak nasionalisnya masih lebih terlihat gitu. Dan partai agama pun yang relatif konsisten tinggi kan PKB gitu yang sangat moderat dan komitmen menjaga apa namanya karena NU-nya itu gitu. Konsisten menjaga moderasi beragama gitu dan sebagainya. Jadi memang ada konsistensi juga antara persepsi ancaman itu dengan pilihan partai itu. Iya. Kalau kita lihat tingginya ini ancaman terorisme ya. Ini kira-kira apa penyebabnya? Karena memang fokus apa namanya ancaman yang selama ini cukup populer di mata publik dari media itu memang terorisme itu, Bang Zulfan. Jadi konflik agama ya, tapi sporadis gitu dan terkadang liputan media tidak terlalu besar karena itu tadi kita ingin menjaga ya kerukunan beragama dan sebagainya gitu. Jadi tapi bukan tidak mungkin ada mungkin riak-riak kecil gitu. Tetapi publik tidak menangkap itu. Tetapi terorisme gitu kalau kita perhatikan itu kan langsung menjadi pemberitaan besar gitu. Terutama di media-media konvensional seperti televisi dan sebagainya gitu. Dan publik di daerah gitu, itu kan sumber informasi mereka kebanyakan televisi gitu. Sehingga terorisme itu sesuatu yang lebih melekat di mata publik gitu dibandingkan dengan ancaman-ancaman yang lain gitu. Nah, makanya kemudian terorisme ini sesuatu yang serius ya, dianggap ancaman serius. Betul, dianggap ancaman serius oleh publik. Dan lebih besar daripada ancaman bencana alam betul. dan ancaman dunia maya. Selama ini kan kita ditakutkan dengan bahayanya medsos ya. Betul. Kan? Ternyata masyarakat melihat dari survei Populi Center itu kan hanya 9, sekian persen ya. Yang mengkhawatirkan adanya ancaman dari dunia maya. Betul. Jadi memang karena masyarakat yang terekspos dengan teknologi tinggi, teknologi digital ini memang juga tidak banyak gitu. Misalnya orang yang menggunakan kartu kredit kan juga nggak banyak gitu. Yang menggunakan internet banking dan sebagainya gitu. Karena itu kemudian tidak banyak dari mereka yang melihat itu gitu. Nah, tetapi itu tadi publik yang terutama di daerah yang terekspos terhadap televisi dan sebagainya gitu. Itu yang paling banyak gitu dan mereka melihat itu tadi pemberitaan ancaman terorisme itu jauh-jauh lebih melekat ke mereka gitu. Jadi itu yang mungkin yang masyarakat ini sangat mengkhawatirkan ya. Walaupun banyak juga ancaman-ancaman yang lain yang dikhawatirkan. Seperti misalnya separatisme, ya. Betul. Kemudian ancaman-ancaman dari negara tetangga, ya kita lihat
Ini 3 nama negara teratas yang dapat diandalkan untuk Indonesia bisa menghadapi isu. Iya. Ini saya kira menarik juga untuk publik itu mengetahui bahwa ini kan ketika kita menghadapi suatu krisis ya, ancaman krisis, maka negara mana yang bisa bekerja sama dengan Indonesia kan gitu. Iya, betul. Nah, ternyata memang masih Amerika teratas ya, Iya, 21%, kemudian 18,1% itu Rusia itu ya. Iya, Rusia. Kemudian Cina 5,5%. Iya. Tetapi ketika ancaman ekonomi, ini berbalik lagi nih. Iya. Nah, jadi kita harus lihat di sini, masyarakat melihat ancaman krisis ekonomi, Cina 20,7%, Iya. kemudian Arab Saudi ya, ancaman krisis ekonomi, Arab Saudi justru masuk ke dalam 13,4%, Iya. dan Amerika itu justru hanya 12,3%. Iya, betul. Jadi ancaman krisis ekonomi itu kita lebih banyak merasa bahwa Cina itu lebih bisa bekerja sama dengan kita. Iya, betul. Gitu ya. Ya memang selama ini juga sudah kerja sama. Iya, betul, betul. Ya. Jadi memang ya ini sesuatu yang menarik gitu. Barangkali ini dugaan saya aja gitu. Barangkali mungkin selama ini publik melihat ya dalam bantuan-bantuan Amerika itu terlalu banyak tete bengeknya gitu, kira seperti itu gitu. Seperti misalnya side effect-nya ya. Iya, seperti misalnya krisis krisis finansial kita tahun-tahun 97 98 dulu gitu. Yeah. Itu kan ketika IMF masuk macam-macam yang diinginkan gitu. Harus inilah deregulasi ini, deregulasi itu gitu. Liberalisasi ini dan seterusnya gitu, dan kita memang sangat merasakan efek ekonominya pada publik itu gitu. Itu sangat-sangat besar sekali. Berbeda dengan barangkali mungkin Cina gitu ya. Cina itu kan relatif, dan kemudian plus dimensi politiknya kan juga banyak itu di bantuan-bantuan Amerika itu gitu. Yeah. Harus melakukan reformasi ini, reformasi itu dan seterusnya gitu. Kalau Cina mereka kan lebih pragmatis saja gitu. Saya bantu, kemudian ya kembalinya segini gitu. Ya apapun kondisinya gitu. Kan kira-kira seperti itu gitu. Ya dagang ya dagang lah. Dagang gitu. ya dagang. Nggak ada politiknya di situ. Iya, betul. Nah, makanya publik mungkin melihat Cina ya lebih bisa kita andalkan karena tidak terlalu rumit, kira seperti itu. Plus juga pemberitaan selama ini yang memperlihatkan bahwa investasi Cina di infrastruktur dan sebagainya itu juga meningkat pesat gitu. Jadi publik melihat ya yang punya duit itu secara umum ya Cina gitu. Sehingga kalau ada masalah ekonomi ya Cina barangkali yang lebih bisa ini gitu. Nah, tetapi di ancaman keamanan itu memang Amerika masih lebih dominan gitu. Barangkali ini mungkin terkait dengan beberapa singgungan-singgungan persoalan keamanan kita dengan Cina juga, seperti persoalan di Laut Cina Selatan gitu, Natuna gitu, di mana Cina dianggap agak agresif juga dan sebagainya gitu, dan Amerika dianggap sebagai dalam tanda kutip mungkin ya stabilizer di wilayah itu gitu, sehingga publik lebih melihat di sana gitu. Saya pikir ini dalam beberapa hal memperlihatkan publik lumayan selektif dalam melihat isu-isu ini gitu, dan bisa menempatkan ininya gitu, menempatkan siapa mitra-mitra yang ya paling bisa kita andalkan untuk kerjasama gitu. Dan di mana posisi Rusia kalau kita lihat ini? Tadi kan Rusia termasuk ancaman krisis keamanan ya. Iya, termasuk Rusia mitra itu yang kan diandalkan. nomor 2 setelah Amerika ya. Iya, betul. Nah, memang ya terutama sejak perang Rusia Ukraina gitu. Rusia memang cukup populer di Indonesia gitu. Dan kalau kita makanya kemudian beberapa teman-teman yang melakukan kajian-kajian tentang propaganda dan sebagainya gitu, itu memang memperlihatkan bahwa Rusia sangat-sangat punya citra positif di Indonesia gitu. Kemudian ditambah dengan barangkali mungkin personality Putin yang dianggap punya citra positif ya di Indonesia. Karena itu kemudian publik kita melihat di luar Amerika gitu, Cina dan Rusia mungkin juga bisa sebagai pengimbang gitu, untuk membantu kita jika ada persoalan keamanan gitu. Artinya
ya kalau Amerika tidak mau ada alternatif nih. Mm. Nah, gitu. Jadi ini alternatif-alternatif yang bisa diandalkan karena mereka Ya, 3 negara yang dianggap powerful secara keamanan. ya. Lalu kita lihat ketika terjadi krisis kesehatan yang Mm-mm. lalu ya, Mm-mm. pandemi kita yang begitu Iya. parah Mm-mm. dan itu terjadi di berbagai belahan dunia, Mm-mm. negara, Mm-mm. kita melihat bahwa Cina itu bagi Indonesia Mm-mm. sangat diandalkan sehingga Mm-mm. bisa mencapai 14,4% Iya. ya. Iya. Kemudian Amerika 8,5%, Jepang. Mm-mm. Ini Jepang Mm-mm. dalam ancaman krisis kesehatan itu 7,9% Iya, betul. yang sangat diandalkan oleh Mm-mm. masyarakat kita ya. Mm-mm. Gitu. Nah memang bantuan Jepang itu banyak kemarin ya. Eh, Sebenarnya publik dulu kita pernah melakukan survei juga di ketika pandemi dulu gitu. Jadi seandainya ada bantuan bantuan kesehatan dan sebagainya, negara mana yang lebih mungkin untuk bisa kita andalkan gitu. Dan dulu itu jawabannya Amerika sebenarnya yang paling tinggi gitu. Amerika gitu. Kemudian karena memang pada waktu itu memang ya publik melihat ini pandemi berasal dari Cina gitu ya. Bagaimana mungkin kita akan mengandalkan Cina gitu. Tapi ketika survei terbaru kita rilis gitu, kita lihat gitu, ternyata memang Cina lebih bisa diandalkan. Sebenarnya ini hasil yang cukup surprising juga bagi kita gitu, karena vaksin yang dianggap bagus itu kan vaksin Amerika kebanyakan gitu, Pfizer, kemudian apalagi itu yang kemarin yang sangat bagus itu gitu. Nah, tetapi Cina kemudian lebih dianggap lebih bisa diandalkan dibandingkan Amerika gitu. Barangkali mungkin ini juga terkait dengan ada overlap dengan isu ekonomi barangkali gitu. Jadi Cina dianggap powerful, cepat menyelesaikan pandemi. Karena Cina juga bisa kita anggap kemampuan menyelesaikan pandemi cukup bagus kan dibandingkan Amerika, lumayan berjuang juga gitu. Nah, karena itu kemudian publik melihat barangkali Cina, kisah sukses Cina itu juga bisa kita replikasi di Indonesia, dan Cina bisa menjadi mitra strategis kita juga untuk mengatasi persoalan keamanan, persoalan kesehatan ini gitu. Termasuk juga Cina juga dianggap sangat betul, positif untuk mengatasi ancaman krisis pangan. Iya, krisis pangan. Nah, ini juga memang sesuatu yang menarik juga kita lihat gitu. Barangkali itu tadi ini overlap dengan Cina sebagai mitra yang cukup baik dalam ekonomi secara keseluruhan itu tadi gitu. Karena Cina dianggap punya uang, sama-sama konsumen beras dengan kita gitu, barangkali gitu. Berbeda mungkin dengan Amerika yang relatif terlalu jauh dan barangkali mungkin tidak terlalu bisa kita andalkan. Ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat negara mana yang bisa diandalkan Indonesia untuk menghadapi isu ancaman krisis lingkungan. Nah, itu Jepang tertinggi ya. Iya, betul. Nah, Jepang 9,6%, kemudian Cina 7,8%, Amerika 7,0%. Iya, betul. Nah, ini peran Jepang besar ini. Iya, jadi Jepang itu memang negara yang boleh kita bilang citranya sangat positif dalam hal lingkungan memang gitu. Paling tidak publik melihat seperti itu gitu. Karena itu tadi kemampuan, kalau kita lihat kan channel-channel Jepang lah gitu, misalnya memperlihatkan kemampuan mereka dalam mengatasi persoalan lingkungan, memilih sampah dan sebagainya gitu. Itu kan sangat menonjol dibandingkan dengan Cina yang mungkin tidak terlalu positif barangkali publik itu. Polusi udara salah satu yang tertinggi itu kan di Beijing misalnya. Dan kemudian Amerika sendiri juga masih berjuang dengan persoalan lingkungannya gitu, krisis batu baranya dan sebagainya gitu. Jadi publik melihat Jepang itu memang clean energy itu ya Jepang gitu. Mobil listrik gitu. Jepang cukup hybrid itu terutama ya. Hybrid gitu. Jadi publik melihat ya kalau persoalan lingkungan gitu, ya kiblat kita ke Jepang gitu, bukan ke Amerika atau Cina gitu. Ya memang kalau kita ke Jepang memang udara bersih ya. Iya. Langit masih biru. Iya, betul. Kalau di sini
langit kelabu. Iya, betul seperti mendung terus. Seperti mendung, padahal tidak ya. Iya, betul. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah kalau dalam konteks lingkungan ini ya Mm-mm. pemerintah serius. Iya. Kita dari dulu kan, dari sejak zaman Pak Harto itu ada Menteri Lingkungan Hidup ya. Iya, betul. Tapi nampaknya lingkungan kita belum banyak perubahan. Iya, Karena betul. mungkin itu lebih banyak ngurus hutannya daripada lingkungannya. Lingkungannya. Kalau hutan kan banyak uangnya ya. Iya. Kalau lingkungan nggak ada uangnya. Heeh. Paling hanya mengharapkan terima sumbangan-sumbangan dari negara donor aja ya. Iya, betul. Ya aduh. Ya, kita kembali nih. Mm-mm. Ya, setelah kita bicara soal ini. Nah, saya melihat begini. Sejauh mana peran negara-negara seperti Amerika, Cina, dan Rusia ini di dalam mempengaruhi demokrasi dan dunia politik kita di Indonesia ini? Banyak memang yang mengatakan bahwa pengaruh asing mungkin kuat dalam mempengaruhi kontestasi kita gitu. Tapi paling tidak saya belum terlalu melihat itu untuk sekarang, Bang Zulfan, karena karena dibandingkan dengan dulu gitu ya, masyarakat kita ini jauh lebih barangkali mungkin cara berpikir yang mungkin lebih decentralized dan sebagainya gitu ya, sehingga mungkin mereka melihat bahwa kepentingan kontestasi politik itu barangkali mungkin lebih bekerja di level elit gitu ya, dan dan kalau kita perhatikan gitu negara-negara ini, negara-negara besar ini gitu, kalaupun mereka terlibat mungkin tidak sevulgar barangkali mungkin dulu gitu ya, tidak sevulgar dulu yang barangkali mungkin menyalurkan funding kemudian memobilisasi dan sebagainya gitu. Dan memang kita juga tidak berharap ada intervensi yang seperti itu gitu. Kita berharap publik kita betul-betul betul-betul clean lah dari hal-hal seperti ini gitu. Nah, dalam kontestasi ini gitu, kalau kita perhatikan gitu, mungkin negara A menginginkan si B gitu, negara menginginkan si X gitu, negara B menginginkan si Y dan sebagainya gitu. Kalau kita lihat ketika mereka memimpin gitu, mungkin perubahan-perubahan kebijakan nggak terlalu besar gitu, sehingga paling tidak hal-hal yang betul-betul dipertaruhkan itu tidak terlalu ada gitu. Kalau mungkin di masa-masa dulu gitu, hal yang dipertaruhkan itu mungkin ada ya, misalnya di era-era perang dingin dulu gitu, misalnya persoalan geopolitik di wilayah Asia Tenggara gitu, ada komunisme yang sangat kuat di wilayah Timur Timur dan sebagainya gitu. Kalau sekarang mungkin lebih ke persaingan bisnis dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita perhatikan ketika paling tidak misalnya ketika Pak Jokowi jadi jadi presiden gitu, akses bisnis terhadap mereka juga terbuka juga gitu, competitiveness juga terlibat juga gitu. Yang kesel dengan kita kan kebanyakan itu paling ya dari Uni Eropa paling gitu ya, karena Pak Jokowi membatasi ekspor beberapa barang tambang gitu misalnya dan sebagainya gitu. Nah sehingga saya tidak melihat adanya paling tidak upaya sistematis ya untuk mempengaruhi arah dari peta politik kita di masa yang akan datang gitu. Tapi kalau kita lihat ini saya nggak tahu apa ada pengaruhnya atau tidak ya, secara langsung atau tidak langsung. Kita lihat kan setelah tidak menjadi gubernur lagi, itu Anies itu kan diundang oleh Singapura. Iya. Ya kan, disuruh bicara di sana. Dikasih forum lah di Singapura. Kemudian diundang juga oleh UK, ya di Oxford. Iya. Lalu Anies ditetapkan sebagai direktur atau ketua Asian Studies ya di Oxford University. Gitu. Lalu saya nggak tahu lagi mana, kan sering diundang juga ke beberapa negara. Ini ada singgungan nggak bahwa mereka itu terkesan ini arahnya menginginkan negara-negara Uni Eropa, Inggris,
Singapura dan Australia misalnya, termasuk pasti ini termasuk US di dalamnya, menginginkan Anies itu menjadi presiden. Kalau kita lihat ini kan, sementara kan kalau kita lihat, loh Prabowo nggak diundang, Ganjar nggak diundang, tapi hanya Anies kan gitu. Iya, betul. Kalau saya melihat barangkali mungkin karena yang secara formal sudah dideklarasikan barangkali mungkin karena Anies gitu. Sementara yang lain kan belum, meskipun possibility-nya sangat besar gitu. Nah, barangkali mungkin negara-negara ini melihat dari perspektif ini gitu. Terlepas dari dia dapat tiket atau tidak gitu. Tetapi once ketika dia dicalonkan menjadi presiden gitu, kita berasumsi gitu, dia mungkin ke depan bisa menjadi presiden gitu. Karena itu kemudian mereka perlu didekati gitu. Bisa jadi kalau seandainya yang lain sudah dicalonkan gitu, bisa jadi paling tidak gitu duta-duta besar mereka atau diplomat mereka yang di sini barangkali mungkin mulai approach juga gitu. Tapi kalau kita perhatikan memang ya yang punya exposure internasional paling besar di antara 3 orang ini memang Anies Baswedan gitu. Karena dia sekolah di luar dan sebagainya gitu. Sehingga barangkali ya tidak salah juga barangkali mungkin dugaan sebagian orang bahwa beberapa negara barat menginginkan dia karena Anies memiliki pengalaman pengalaman pendidikan yang sangat barat gitu. Dan sangat mungkin ketika dia melihat masalah, mereka melihat dari perspektif barat itu juga gitu. Dan karena itu mungkin barat melihat ya ini sesuatu yang potensial untuk kita dukung juga gitu, bisa jadi. Iya. Mungkin karena antitesis Pak Jokowi juga. Karena Betul. Karena kan Pak Jokowi ini kan kalau kita lihat ya walaupun diplomasinya itu global ya. Iya. Tetapi kan kalau kita lihat penilaian, mungkin sebagian orang menilai bahwa dia lebih dekat ke Cina. Iya, betul. Faktor dagang tadi, faktor bisnis, investasi dan lain-lain. Juga dengan Rusia juga tidak punya jarak. Ya. Nah, sementara kan Amerika menginginkan Indonesia ini punya jarak lah dengan Cina dan tidak bermusuhan, tapi punya jarak dengan Cina dan Rusia, tetapi lebih dekat ke Amerika ya. Gitu ya. Betul. Nah, mungkin Anies mungkin dilihat bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan Amerika. Iya, betul. Karena Anies memang ya produk dari Amerika juga dalam artian pendidikan ini ya gitu. S2 S3-nya di Amerika gitu. Dan dan dalam banyak hal Anies juga dianggap dekat lah secara intelektual pun gitu dengan. Dan kata orang itu type-nya seperti SBY. Iya. Kalau SBY itu the golden boy of America, Anies ini bisa jadi the second golden boy. Iya, betul bisa jadi seperti itu. Sementara kalau Pak Jokowi agak firm, agak tegas dia ini gitu. Dan relatif tidak mau didikte secara politik kan, seperti itu. Nah sekarang kita melihat ya, karena kita sudah bicara ini persoalan figur-figur calon presiden ini, kan masyarakat ini sebenarnya menginginkan, ya ini kan bukan survei ya, tapi kita lihat di media misalnya, semuanya mengatakan kita kalau bisa 3-4 calon. 3 atau 4 calon supaya tidak terjadi yang namanya seperti 2014, 2019 terlalu isunya itu terlalu bertabrakan antara 2 kelompok pendukung ini, ya kan, dengan identitas masing-masing. Iya, betul. Nah, sementara kan survei dari Populi Center itu kan 46,6% itu menginginkan 2 pasang calon. Iya. Hanya 34 lebih tinggi dari yang ingin 3 pasang calon, yaitu 34,8. Ya. Nah, ini apa persepsi kita kok hasil survei berbeda dengan apa yang harapan ya? Iya. Yang artinya yang ada di apa alasan-alasan orang itu ya? Iya, betul. Nah. Betul Bang, ini memang ya cukup menarik gitu. Salah satu dugaan saya mungkin ini juga terkait dengan mungkin biaya demokrasi juga barangkali gitu ya. 3 pasang ya
pasti ada putaran keduanya gitu. Ya. Besar kemungkinan lah paling tidak putaran keduanya gitu. Sehingga akan memakan ongkos politik yang sangat mahal gitu. Dua pasang ya tidak akan ada putaran kedua gitu. Kemudian yang kedua barangkali mungkin dalam beberapa hal publik melihat ada upaya yang positif untuk mereduksi polarisasi gitu. Dan ditambah dengan ya paling tidak inilah gitu ya, paling tidak narasi-narasi partai-partai gitu. Kita akan mencoba untuk mengurangi polarisasi gitu. Bahkan partai-partai yang dulu kita anggap mainkan peran penting ya di polarisasi gitu. Itu berkomitmen untuk mengurangi polarisasi gitu. Nah, barangkali mungkin publik melihat polarisasi bukan isu yang paling tidak dalam kondisi sekarang gitu. Karena memang faktanya sekarang kan relatif stabil ini. Biasanya kan polarisasi itu kalaupun terjadi itu kan ketika kondisi darurat itu di trigger lagi gitu untuk membuat membuat pembelahan itu terjadi gitu. Nah, barangkali publik melihat itu gitu dalam kondisi sekarang, kondisi relatif stabil, pendukung Prabowo dengan Jokowi udah relatif engage lagi dan sebagainya gitu. Sehingga publik melihat polarisasi mungkin bukan sesuatu yang serius sekarang gitu. Nah, karena itu kemudian publik tidak terlalu khawatir dengan dengan munculnya dua pasang calon ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya Anies itu suaranya cenderung menurun, terutama setelah tidak menjadi gubernur. Ya. Lalu selain itu apalagi yang membuat pengaruh suara Anies itu menurun selain tidak menjabat lagi sebagai gubernur? Iya. Di antara dugaan-dugaan kita itu adalah karena tadi ketidakpastian tiket yang akan didapatkan oleh Anies gitu. Dan dulu Anies cukup meningkat pesat gitu. Pernah kita survei pasca deklarasi dan itu sangat tinggi memang kenaikan Anies Baswedan gitu. Nah, kemudian ketika koalisi perubahan yang kemudian menjadi koalisi berubah-ubah ini gitu, dan itu kemudian menimbulkan ketidakpastian di kepala publik gitu bahwa ini benar nggak sih akan dicalonkan, kalau enggak ya udah kenapa kita harus pilih, kira-kira seperti itu gitu. Mendingan kita pilih ketika sudah jelas saja nanti gitu. Nah, barangkali mungkin ketidakpastian ini mempengaruhi pandangan publik juga gitu. Ridwan Kamil misalnya relatif rendah dari dulu gitu, tapi ketika dia masuk partai politik saja gitu, publik sudah melihat ada kepastian gitu, bahwa paling tidak dia sudah ada gerbongnya ini gitu, oleh sebuah partai besar gitu. Nah, karena itu kemudian publik melihat peluang Ridwan untuk naik itu mungkin akan jauh lebih besar ketimbang Anies gitu. Karena itu kemudian publik melihat wait and see-nya mungkin agak tinggi gitu. Dan Ridwan pinter juga memilih Golkar. Karena memang di Golkar kan tidak ada figur dominan sebagai partai go public. Betul. Nah, dia sebagai figur yang memang salah satu kuda hitam dalam soal capres dan cawapres ini. Nah, dia memang langsung memilih Golkar ya. Iya. Cerdas lah dia itu. Iya, betul. Untuk lompat-lompat cerdas dia. Iya, dan relatif stabil kan ya Golkar ini, punya kekuatan politik di luar Jawa gitu. Iya. Jadi kalau Populi atau pribadi ini dukung siapa ini? Iya, itulah Mas Zulfan. Kadang kita bingung juga untuk menetapkan siapa yang harus kita dukung gitu ya, karena ya pertama ketidakpastiannya masih relatif tinggi begitu ya, dan kedua tadi kita belum melihat pembeda yang signifikan di antara mereka gitu. Itu yang perlu kita uji dulu gitu. Kalau seandainya kita sudah bisa melihat perbedaan signifikan di antara mereka gitu, dan komitmen mereka gitu ya, nah mungkin barangkali kita sudah bisa membuat pilihan-pilihan politik juga terhadap mereka gitu. Beberapa survei itu kan kita lihat ya, bahwa Demokrat itu ada dalam posisi ketiga. Tetapi dalam survei Populi ini malah Demokrat itu di bawah Nasdem, di bawah PKS. Iya, betul. Itu jadi nomor 1 itu kalau hasil survei itu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, baru nomor 7 itu Demokrat. Iya. Nah, ini
Apa ini kan mungkin survei sebelumnya. Nah, Iya. apakah ada pengaruhnya dengan situasi politik sekarang ini? Iya, memang, beberapa partai itu mengalami penurunan ya, seperti Nasdem itu agak menurun, di tren terbaru gitu. Mhm. Demokrat mengalami, penurunan gitu. Eee, Barangkali mungkin itu tadi gitu, publik melihat, partai ini relatif, belum punya, soliditas yang kuat juga barangkali gitu, Mhm. untuk, mendukung calon, yang mereka mereka gadang-gadang, kira-kira seperti Iya. itu gitu. Jadi, kalau dari perspektif publik ketika mereka terlalu banyak perhitungan gitu ya, Mhm. publik melihat, ini partai belum terlalu punya komitmen yang kuat gitu ya Mhm. untuk membuat keputusan politik gitu dan Mhm. kemudian untuk mendedikasikan untuk sebuah, tujuan-tujuan kolektif mereka dan sebagainya gitu. Iya. Sehingga barangkali mungkin publik tidak menaruh harapan yang cukup baik juga, jangan-jangan gitu. Nah, beda dengan partai-partai yang di atas tadi itu kan sudah firm gitu. Dari awal Mhm. mereka, PDIP solid dengan ya walaupun solid dengan keputusan Mega gitu ya, tapi kemudian, Gerindra sudah jelas, Golkar sudah jelas gitu dan sebagainya gitu. Mhm. Sehingga, mereka melihat ini partai yang relatif relatif, punya konsistensi barangkali, konsistensi pilihan politik yang lebih baik Mhm. dibandingkan yang lain gitu. Ya, kemudian kita lihat partai non parlemen ya, Mhm, misalnya cukup lumayan tinggi, mhm. yaitu Perindo 1,8%, Iya betul. lalu ada apa lagi? PSI, PSI heeh. itu sekitar 0,5, Oh 0,5 ya sekarang? Oh PSI iya, mhm, 0,5, Hanura 0,4, mhm, eee, Bulan Bintang tuh 0,3, mhm, kemudian Partai Garuda iya, 0,1%. Partai mhm, Garuda ini udah sering ikut nih ya. iya Mhm. Coba betul, selanjutnya ada partai baru ya. Partai baru kita lihat itu Partai Buruh mmm, 0,3%, mhm, lalu Partai Gelora Indonesia 0,3%, mhm, Partai Umat itu 0,2 dan Partai PKN. mhm, PKN itu Partai Kebangkitan Nusantara. Nusantara iya, Banyak orang-orang Demokrat, mantan Demokrat yang bergabung di sini mhm, itu mhm, 0,1%. iya, Nah, jadi kalau kita lihat tren ini ya, saya mhm, melihat kalau kita gabungkan ini partai non parlemen dengan partai baru ya, iya, Pak Afri ya, mhm, eh, kan kita lihat partai Perindo itu kan boleh dibilang partai pengusaha mhm, ya, karena di situ ada Haritanu Haritanu, sebagai tulang punggungnya ya, iya, gitu loh. mhm, Nah, kemudian kita lihat PSI. PSI ini kan partai para aktivis nih, iya, anak-anak muda yang coba bergabung ya, mhm, para ya berbagai macam aktivis ada di sini mhm, ya. Lalu Hanura ini cenderung kalau saya bilang ini kategori partai orang tua nih. iya, Nah, tempat kumpul-kumpul kungku-kungkunya orang tua nih iya, Hanura ini iya, ya. Nah, Bulan mhm, Bintang ini partai aktivis Islam lah mhm, ya. Saya nggak tahu kalau Garuda ini dari mana nih. mhm, Mungkin mirip-mirip dengan Hanura juga barangkali ya iya, mhm, gitu. Nah, jadi terus kita lihat partai yang selanjutnya partai yang baru. baru, Nah, mhm, partai baru ini kan partai buruh. Ada mhm, jelas lah basisnya buruh ya. iya, Nah, takut saya kalau hanya buruh ini berhenti di 0,3% benar nih. iya, Makanya mereka ini harus kerja di luar mhm, wilayah perburuhan ya, iya supaya betul, bisa meyakinkan orang-orang mhm, lain juga, petani, nelayan, iya, mahasiswa dan lain-lain. mhm, Nah, yang unik memang Partai Gelora ini. Partai mhm, Gelora ini kan selalu kalau saya lihat mereka tuh selalu cenderung pada ide dan gagasan. iya, Bagaimana mereka menyampaikan pikiran-pikiran mhm, mereka, gagasan-gagasan mereka di tengah-tengah masyarakat. iya, Yang kita lihat Hamzah, Pak Fahri Hamzah sangat aktif ya, iya, Anies Mata dan yang lain-lain iya, itu mencoba selalu berupaya mhm, untuk meyakinkan orang tentang ide dan gagasan mereka. mhm, Nah, Partai Umat ini saya kira ini juga banyak aktivisnya ya, iya, aktivis-aktivis Islam itu. mhm, PKN ini banyak mantan Partai Demokrat. mhm, Nah, yang kecewa atau apalah iya, alasannya. Kalau mhm, kecewa kan negatif ya. mhm, Tapi saya kira memang berbeda iya,
visi dan misi mungkin dengan SBY dan AHY, akhirnya mereka mendirikan PKN ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kira-kira partai baru dan partai non-parlemen tadi, yang bisa mencuat masuk ke parlemen ini kira-kira bisa nggak digambarkan partai mana? Iya, tadi sedikit ya barangkali partai-partai baru nih juga mungkin bisa menjadi penjelas kenapa turun suara dari beberapa partai-partai yang baris kedua tadi juga barangkali gitu. Karena misalnya PKS sebagian ditarik oleh Gelora gitu. Kemudian Demokrat juga ya pecah pasca kisruh Munaslup Muldoko dan sebagainya gitu. Kemudian PAN juga karena ditarik Partai Umat gitu. Nah, barangkali partai-partai ini mungkin bisa menjadi bisa memanfaatkan kekecewaan publik terhadap partai-partai yang tadi established lapis kedua tadi gitu, yang mungkin publik melihat mereka tidak terlalu memperjuangkan gitu. Karena rata-rata juga sebagian mereka kecuali PKS kan rata-rata ya di tengah-tengah aja gitu. Yang tidak ada kejelasan isu positioning yang kuat gitu. Kemudian yang diperjuangkan juga belum terlalu jelas juga gitu. Sehingga sangat mungkin suara-suara mereka akan digerogoti oleh partai-partai ini gitu. Nah, yang cukup potensial sebenarnya mungkin PSI dan Gelora menurut saya itu. Karena PSI itu dalam beberapa hal mereka sudah punya portofolio yang kuat gitu. Portofolio yang kuat dan di sebagian daerah mereka bisa memperlihatkan kinerja gitu. Sehingga sangat mungkin juga PSI itu ya kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu mereka relatif konsisten dalam memonopoli satu isu penting gitu. Jadi kalau dalam literatur itu ada namanya isu ownership gitu. Dan isu ownership itu isu yang ketika publik dihadapkan pada isu itu, mereka tahu partai apa yang barangkali mungkin mereka bisa andalkan untuk memperjuangkan gitu. Nah, itu PSI berusaha untuk mencapai itu tuh gitu. Seperti isu pendidikan dan sebagainya itu. Kalau di luar negeri kan misalnya isu tentang perang dan sebagainya itu orang sudah ingin Demokrat mendingan pilih Republikan lah yang lebih firm gitu untuk ini. Kalau gitu. di Jerman atau di Eropa itu kan persoalan isu imigran misalnya pajak dan lain-lain. Iya, betul. Nah, memang partai kalau mau besar ya harus punya isu seperti itu ya. Betul. Dan di dalam literatur politik pun isu ownership ini sangat penting gitu. Karena ini cara mereka untuk melekat di hati dan pikiran publik gitu. Sehingga publik tahu gitu. Oh, isu ini ya ini yang lebih bisa kita andalkan gitu. Nah, paling tidak PSI udah kelihatan gitu. Nah, di partai-partai baru kalau mereka ingin maju gitu, barangkali mungkin isu ownership ini yang harus lebih mereka tekankan gitu. Seperti misalnya Gelora gitu. Apa kira-kira isu penting yang harus mereka tekankan gitu. Yang membedakan mereka dari PKS gitu. Nah, kalau seandainya kita sudah bisa melihat ini gitu, maka mereka barangkali mungkin sudah bisa diterima publik gitu. Nah, partai-partai yang lain gitu, itu kita belum terlalu melihat apa kira-kira agenda narasi besar, cita-cita besar dan isu-isu penting yang ingin mereka perjuangkan gitu. Nah, itu tuh belum terlalu terlihat gitu, yang membedakan mereka dari yang lain gitu. Ya. Tapi kalau kita tanya kenapa isu-isu besar dan agenda besar itu belum ada, kami sedang adakan persiapan di dalam. Kan gitu pasti. Itu jawaban yang sangat standar ya. Iya. Betul. Iya kan? Nah, Mas Hafi, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir ini. Kalau tadi kan jelas ya bahwa suaranya Ganjar ini kalau dia tidak ikut capres, maka suaranya itu kan akan lari ke Prabowo. Iya. Ya. Atau karena Ridwan Kamil ikut ke Ridwan Kamil. Iya. Nah, sekarang kan kita belum tahu kalau Anies ini tidak nyapres, suaranya kemana kira-kira? Iya. Besar kemungkinan, yang jelas suara Anies itu agak overlap
dan banyak overlapnya mungkin ya dengan Prabowo dan Ridwan Kamil gitu. Sehingga kalau Anies tidak masuk gitu, sangat mungkin suara itu jatuh ke Ridwan Kamil dibandingkan Prabowo. Seandainya beliau tidak masuk gitu. Bahkan ketika Anies ada pun kan kita lihat juga, bahkan ketika Anies ada pun gitu dan Ridwan Kamil masuk gitu, suaranya pun ditarik oleh Ridwan Kamil gitu. Jadi faktor Ridwan Kamil dalam banyak hal itu alternatif yang sangat menarik gitu bagi basis masanya Anies Baswedan. Ya berarti kalau Ridwan Kamil ini maju sebagai capres ataupun cawapres itu akan menarik suara Anies ya? Iya, betul. Iya. Anies harus berupaya bagaimana aja Ridwan ini tidak menjadi tidak maju. Betul sekali. Makanya ini sesuatu yang belum pernah kita uji sebelumnya gitu. Tapi ketika kita masukkan nama Ridwan Kamil gitu, ternyata hasilnya Anies drop. Makanya itu. Artinya kan ini tugas partai-partai pendukung Anies ya, untuk bekerja lebih keras dalam untuk menyukseskan ini. Terima kasih Pak Afri, luar biasa kita ngomong 1,5 jam lebih ya. Dan mudah-mudahan ini ada besar manfaatnya. Amin. Buat masyarakat kita lebih memahami di dalam proses kita ini menuju ke pemilu 2024 nanti. Nah, selamat juga kepada Populi Center terima kasih. Yang selalu melakukan kinerja-kinerja riset yang luar biasa dan kita tetap bekerja sama. Siap. Ya kan? Mudah-mudahan kami diterima dengan tangan terbuka oleh Populi Center. Populi Center juga kami bukan hanya tangan terbuka, dengan hati terbuka. Tentu saja. Terima kasih Pak Api, insya Allah kita akan jumpa lagi ya. Waktunya 1,5 jam tersita di sini. Kami juga sangat senang sekali bisa diundang di podcast Bang Zulfan ini. Sama-sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.